Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Miranda, mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, angkatan 2019. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan ujian akhir semester saya, yaitu yang pertama ada pengaruh salinitas terhadap biota akuatik. Jawaban saya yaitu salinitas merupakan faktor pembatas dominan yang mempengaruhi kehidupan organisme karena zona ini terbuka saat air laut surut sehingga dapat digenangi air tawar melalui masukan sungai, menyebabkan nilai salinitas turun. Dan pada saat tertentu salinitas akan melewati ambang batas kemampuan organisme yang memiliki toleransi rendah terhadap salinitas. Sedangkan pada saat tertentu ketika pasang, nilai salinitas akan meningkat drastis, dan ketika evaporasi meningkat, maka nilai salinitas juga akan meningkat. Secara fisiologis, salinitas juga mempengaruhi ikan melalui proses osmoregulasi, yaitu sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh. Dengan osmotik habitat, kandungan salinitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat bersifat merusak. Sebagian besar organisme laut bersifat isotonik dan tidak ada masalah dengan salinitas kecuali pada jenis ikan laut. Ikan minum air untuk mengeluarkan garam melalui insang, juga mengeluarkan urin sangat pekat dengan jumlah sangat sedikit untuk menghemat air. Karena salinitas mempengaruhi densitas air laut sehingga mempengaruhi penting pada pengampungan organisme laut. Itu menurut saya. Nomor 2-nya yaitu mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas dan apa dampaknya pada tingkah laku biota akuatik. Jawaban saya yaitu kita ketahui bahwa fluktuasi salinitas merupakan kondisi yang umum terjadi di daerah muara yang merupakan tempat bercampurnya massa air laut dan air tawar. Oleh sebab itu, dampaknya bagi tingkah laku biota laut yaitu di mana kondisi perairan yang bersifat asam atau basah akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Batas toleransi organisme terhadap pH bervariasi dan pada umumnya sebagian besar organisme akuatik sensitif terhadap perubahan pH. Yang nomor 3-nya yaitu apa dampak dari El Nino dan La Nino. Jawaban saya yaitu dampak dari El Nino terhadap Indonesia sendiri yaitu kekeringan atau hujan sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga dialami oleh India, Filipina, dan juga Australia. Berbeda dengan El Nino, La Nina yaitu membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dampak fenomena iklim La Nina ialah meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina memiliki suhu permukaan laut yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini biasanya terjadi di ekuator antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional. La Nina mengandung tekanan permukaan udara yang rendah di Pasifik Timur. Oleh karena itu, fenomena La Nina juga menimbulkan efek yang berbeda sebab ia menghasilkan hujan deras di wilayah Indonesia dan India. Bahkan biasanya di Australia mengalami banjir besar pada saat fenomena La Nina sedang berkembang di dunia. Nomor 4-nya yaitu solusi untuk mengatasi sampah laut. Jawaban saya sendiri yaitu ada beberapa solusi untuk mengatasi sampah plastik, diantaranya yaitu Gerakan Nasional Peduli Sampah Laut di Indonesia. Yang kedua, gerakan ini dilakukan untuk melalui pendidikan bagi aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, dan pendidik. Dalam aksi ini sudah menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak sensitif sampah laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu. Yang kemudian pengendalian sampah, strategi kedua adalah pengendalian sampah pada daerah aliran sungai, pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu dan hilir. Pada aksi ini, KLHK sudah membentuk permanen LHK tentang peta jalan pengurangan sampah produksi. Yang selanjutnya pengelolaan sampah plastik, contohnya yang diolah buat digunakan kembali atau diolah menjadi barang lain. Yang selanjutnya, aksi ketiga adalah pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa aksi yang sudah ada dan sedang dilakukan KLHK antara lain penyusunan draft peraturan pengelolaan sampah mulai dari
reception facility sampai dengan pengangkutan. Yang selanjutnya, diversifikasi skema pendanaan. Aksi keempat adalah diverifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD. Yang selanjutnya, memacu inovasi strategi kelima. Memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Untuk soal yang nomor 5, yaitu mengapa plankton disebut produsen primer perairan dan bioindikator. Jawaban saya yaitu karena plankton sendiri merupakan sekelompok biota akuatik baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan, dan pergerakan serta penyebarannya dipengaruhi oleh gerakan arus walaupun sangat lemah. Plankton terbagi atas dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Plankton merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer dan zooplankton sebagai konsumen pertama yang menghubungkan dengan biota pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Fitoplankton adalah suatu tumbuhan air dengan ukuran yang mikro serta hidup melayang di air. Fitoplankton berperan dalam ekosistem perairan yang mana memiliki peran yang sangat penting dengan peranan tumbuhan hijau yang tingkatannya lebih tinggi di ekosistem daratan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Fitoplankton sebagai produsen primer ini di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewan lainnya, di samping sebagai penghasil oksigen baik tumbuhan maupun tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia merupakan makanan dari konsumen primer yaitu zooplankton. Dalam hal ini perkembangan sangat dipengaruhi oleh zooplankton. Kemudian beberapa fitoplankton akan berkembang dengan cepat ketika populasi zooplankton mengalami penurunan. Sedangkan fitoplankton tergolong sebagai organisme autotrof yang membangun dengan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi zat organik dengan memanfaatkan energi karbon dari CO2 dan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Distribusi plankton dapat dijadikan sebagai penentu kesuburan perairan karena plankton merupakan sumber pangan bagi organisme perairan. Banyaknya plankton pada suatu perairan menunjukkan bahwa daerah tersebut sebagai salah satu pemijahan dan tempat asuhan sebagai organisme air. Selain itu, plankton juga dapat mengindikasikan terjadinya pergerakan massa air. Keberadaan plankton sangat berkaitan dengan sumber daya perikanan di perairan air tersebut. Kelimpahan yang merupakan tinggi rendahnya jumlah individu populasi suatu spesies. Biasanya hal ini menunjukkan besar kecilnya ukuran populasi atau tingkat kelimpahan populasi terhadap suatu spesies. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.